Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elsa Saskia dengan NPM 251040244. Saya mahasiswi dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membuat tugas UTS, di mana tugas ini saya harus mereview salah satu iklan, dan iklan yang saya pilih adalah Samsung X BTS, di mana dalam review iklan ini saya akan menganalisis STP dari iklan tersebut dan fungsi dari iklan tersebut, di mana STP itu terdiri dari segmenting, targeting, dan positioning. Apakah Anda gak sabar dengan analisis saya? Dan sebelum saya melakukan analisisnya, mari kita tonton terlebih dahulu iklan Samsung X BTS. Was it honestly the best? Cause I just wanna see the next. 부지런히 지나온 어제들 속에 참 아름답게. Yeah, the past was honestly the best, but my best is what comes next. I'm not playing now for sure. 그날을 향해 숨이 벅차게. You and the best moment is yet to come. Moment is yet to come. Yeah. 다들 언제부턴가 말하네 우리 최고라고. 원통할 수 없는 news 이제 무겁기만 해. 노래가 좋았다고 그저 달랠 뿐이라고. Promise that we'll keep on coming back for more. 너의 마음속 깊은 어딘가 여전한 소년이 있어. Moment is yet to come, yet to come. 당신은 꿈꾸는가 그 길의 끝이 무엇일까. Moment is yet to come. 모두가 숨죽인 밤 우린 발을 멈추지 않나. Yet to come. We're gonna touch the sky for the day we die. Moment is yet to come. 자 이제 시작이야. The best yet to come. 언젠가부터 붙은 불편한 수식어. 최고란 말은 아직까지 난 간지러워. 난 말야 가능하게 좋은 걸. 예전에 그때와 다르게 별로 다른 게 별로 없다면 you say solo lying. 난 별로 화는 많았지만 변함은 없었다 해. 어느 샷도 매 순간이 새로운 트레서. 지금 난 마치 연세 살 그때 나처럼 아직도 배울 게 많고 나 인생 채울 게 많아. 그 이유를 물어본다면 내 심장이 말하잖아. We ain't about it. 이 세상의 기대 We ain't about it. 최고란 기준 that's that. We ain't about it. 원간 갖고 수많은 trophy. We ain't about it. dream and hope and going for We it. so about it. 긴긴 원을 돌아 결국 또 제자리. Back to 너의 마음속 깊은 어딘가 여전한 소년이 있어. Moment is yet to come, yet to come. 당신은 꿈꾸는가 그 길의 끝이 무엇일까. Moment is yet to come. 모두가 Yeah. 숨죽인 밤 우린 발을 멈추지 않나. Yet to come. We're gonna touch the sky for the day we die. Moment is yet to come. 자 이제 시작이야. The best yet to Was it honestly the best? Cause I just wanna see the next. 눈부시게 지나온 기억들 속에 참 아름답게. Yeah, the past was honestly the best, but my best is what comes next. We'll sing it till the more. 그날을 향해 또 우리 You and the best moment is yet
bersama-sama menonton iklan Samsung X BTS. Saatnya kita mereview iklan Samsung X BTS ini, dimana sebelum ke STP dan fungsi iklan, saya akan membahas beberapa yang terkait dengan iklan Samsung X BTS ini. Dalam iklan ini, produk yang dikeluarkan yaitu Samsung Galaxy Z Flip 4 dengan mengusung konsep serba ungu, di mana warna ungu ini merupakan warna dari fandom BTS itu sendiri. Dalam pembuatan iklan ini, MV.com itu digabung bersama dengan jalannya iklan Samsung Galaxy Z Flip 4. Kurang lebih dalam iklan ini, Samsung itu menunjukkan kejernihan suara yang dikeluarkan dari produknya, sehingga lagu Y.com itu ikut diputar dan terasa benar-benar nyata layaknya dinyanyikan langsung oleh BTS. Lagu ini ditunjukkan saat seseorang memasuki kamarnya, berbaring, lalu memutar lagu, dan tiba-tiba, boom, member BTS bermunculan dan bernyanyi di hadapannya. Kembali ke materi. Materi yang pertama yaitu tentang STP, Segmenting, Targeting, dan Positioning. Yang pertama ada segmentation. Segmentasi itu merupakan cara digunakan untuk membagi pasar ke dalam kategori customer yang berbeda. Dalam membagi customer itu ada dua cara segmentasi berdasarkan, yang pertama itu berdasarkan kebutuhan dari customer, dan yang kedua itu berdasarkan karakteristik customer. Dalam iklan Samsung X BTS ini, produk Samsung Galaxy Z Flip 4 itu menggunakan segmenting yang menurut saya itu memakai segmenting berdasarkan dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Itu karena dalam segmentasi berdasarkan kebutuhan customer itu perusahaan atau brand dari Samsung ini itu mengklasifikasikan customer sesuai dengan preferensi produk atau solusi yang dicari dari customer. Misalnya nih kayak yang ada customer itu yang lebih mementingkan fitur, dan ada customer yang lebih mementingkan loyal terhadap suatu brand. Ketika brand tersebut belum terlalu dikenal di pasaran, akan lebih cocok itu digunakan menargetkan konsumen ke yang lebih mementingkan fitur. Cuma kan ini Samsung sudah terkenal ya, dan emang terkenal juga fiturnya bagus-bagus. Jadi segmenting berdasarkan kebutuhan dari customer itu mantul. Dan yang kedua itu segmentasi berdasarkan karakteristik customer. Kalau segmentasi berdasarkan karakteristik customer itu contohnya seperti kayak kita atau perusahaan itu memperhatikan ciri-ciri dari prospective buyer, misalkan kayak dilihat dari usia, gender, penghasilan, dan lokasi. Tapi kan ini Samsung udah dikenal banyak orang. Terus dengan fandom atau fans dari BTS ini dari berbagai kalangan, tentunya segmentasi berdasarkan karakteristik ini juga mantul untuk digunakan dalam periklanan. Jos pokoknya. Yang kedua itu ada targeting. Nah, di sini targeting itu adalah menentukan segmen mana yang akan menjadi target pasar kita, atau pasar dari Samsung ini ya. Kayak misalkan customer kita itu dilihat berdasarkan usia. Nah, di usia manakah produk ini nih cocok gitu untuk digunakan.
Dalam targeting ini juga kita tuh perlu memperhatikan peran customer loyalty terhadap brand dari kompetitornya. Pokoknya intinya kita ini harus menargetkan sesuatu yang dapat memaksimalkan profit perusahaan kita. Perlu diketahui juga, kunci dalam melakukan target segmen ini adalah diferensiasi produk. Kayak misalkan apakah produk Samsung ini bisa stand out dibandingkan dengan produk kompetitor lainnya. Terus juga dalam menganalisanya kita tuh dapat melihat perbandingan atau kemampuan kompetitor dalam menciptakan atau mendesain produk. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya, dimana desainnya Samsung Z Flip 4 ini emang bener-bener ini HP ditekuk gitu. Keren gak sih? Keren kan? Diam sih, gak usah malah nanya lah. Coba ada contohnya, Sa. Lebih bagus. Enggak ada, gak punya duitnya. Oke. Nah, selanjutnya Terakhir ya? positioning. Terakhir ya? Jadi kesimpulannya, targeting dalam iklan Samsung X BTS ini itu merupakan sekumpulan atau fandom dari BTS itu. Dimana kan fandom BTS tuh kebanyakan kaya-kaya ya, termasuk saya, tapi saya tuh kayak hati. Tau gak sih harga Samsung Z Flip 4 itu berapa? Ini saran 14 juta sampai 15 juta dengan beli motor. Oke, lanjut di positioning ya. Positioning itu tahap setelah melakukan targeting. Dimana positioning itu merupakan banyak rumusan pertanyaan, dimana bagaimanakah kita ingin memposisikan produk kita dalam pangsa pasar, seperti itulah. Contohnya ya, misal Samsung ini kan banyak saingannya kan, karena merek-merek HP itu banyak. Contohnya misalkan kayak iPhone yang emang saingannya sangat berat. Kemudian ada Oppo, Vivo, Advan, Nokia, seperti itu. Nah, dalam persaingan itu, gimana sih perusahaan Samsung ini menempatkan atau memposisikan produknya agar produknya itu menarik di mata orang lain, dan mungkin apa kelebihan atau apa yang harus ada supaya customer itu mau gitu untuk membeli. Bagaimana memposisikannya itu menurut saya, satu, karena target tadi itu dikarenakan dengan kolaborasi Samsung X BTS, berarti Dobby diutamakan targetnya itu ke fandom dari BTS. Nah, dari target ini kita bisa lihat kita akan memposisikan pemasaran HP ini itu kepada fans BTS, seperti itu. Baiklah, selanjutnya selain kita bertanya bagaimana kita memposisikan produk kita dan siapa target kita dan apa solusi untuk kebutuhan mereka yang bisa ditawarkan dari produk ini. Jadi solusi yang bisa kita tawarkan dari produk Samsung Galaxy Z Flip 4 itu adalah tadi sudah saya jelaskan di awal tentang handphone Samsung Galaxy Z Flip 4 yang berkolaborasi dengan BTS itu merupakan menggunakan konsep warna ungu, dimana itu kan warna dari fandom BTS. Nah, terus ada beberapa logo, terus dalam pembelian itu kita tidak hanya mendapatkan handphone, tetapi mendapatkan kotak dan juga ini dapat earphone ya. Itu ada logo BTS-nya juga. Jadi seakan-akan kita itu ada
koleksi gitu, koleksi yang berhubungan dengan BTS. Selanjutnya kita ke fungsi iklan. Jadi fungsi iklan itu ada beberapa. Yang pertama memberi informasi, mempersuasi, mengingatkan, memberikan nilai tambah, dan mendampingi. Memberi informasi, jadi iklan Samsung X BTS ini kayak memberi informasi bahwa ada produk baru dari Samsung dan produk barunya ini berkolaborasi dengan BTS. Tentunya di produk ini itu memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki produk Samsung yang tidak berkolaborasi dengan BTS. Oleh karena itu, informasi yang tertera adalah Samsung X BTS, di mana Samsung Galaxy Z Flip 4 itu memiliki warna, tema, dan desain produk yang berbeda dengan Samsung lainnya. Karena Samsung ini berkolaborasi dengan BTS. Selanjutnya, untuk mempersuasi. Iklan efektif memiliki tujuan untuk meyakinkan pelanggan agar mau mencoba produk yang ditawarkan. Mempersuasi ini karena tidak semua orang menyukai BTS dan bahkan sebagian itu haters. Jadi, iklan ini mengajak para fans BTS untuk membeli produk ini. Jadi, lebih ke mempersuasi ke fans BTS yang sangat menyukai BTS. Nah, selanjutnya yaitu ada mengingatkan. Mengingatkan hal ini itu dilakukan agar merek suatu produk itu bisa diingat oleh masyarakat. Samsung itu sudah terkenal oleh banyak orang, ya terkenal gitu. Jadi Samsung terus melakukan pembaruan, terus melakukan produksi dan inovatif, bervariasi, melakukan macam-macam untuk dikeluarkan supaya masyarakat ini terus mengingat Samsung gitu. Yang keempat ada memberikan nilai tambah. Dalam memberikan nilai tambah itu mempengaruhi pandangan konsumen. Iklan yang efektif itu dapat mempengaruhi konsumen kayak untuk melihat produk menjadi lebih elegan, modis, bergengsi, dan lebih unggul dari produk pesaing. Gimana enggak? Tadi kan lihat kan iklannya kan, Samsung Galaxy Z Flip 4 sebagus itu, seelegan itu. Siapa sih yang gak bakal tertarik? Apalagi orang-orang kaya yang duitnya berceceran. Kalau nggak kaya nggak tertarik. Iya, kalau gak kaya gak tertarik kayak aku. Sebenarnya, cuman nggak ada uangnya. Gini, pokoknya kalau banyak duit saya tertarik. Aku tertarik tapi aku punya duit gitu. Karena nilai tambahnya itu berupa elegan dari produknya, terus bagusnya desainnya yang karena berkolaborasi ini memberikan nilai tambah karena perbedaan dengan produk lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah mendampingi. Maksud fungsi dari mendampingi ini adalah iklan yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk memulai kegiatan promosi. Nah, ini dia. Samsung merupakan alat komunikasi dan alat komunikasi sekarang ini itu sangat diperlukan oleh semua orang. Siapa sih zaman sekarang yang gak pakai alat komunikasi? Apalagi untuk melakukan pembaruan itu sangat cepat. Dan kita sebagai konsumen itu harus pintar cari duit untuk mengikuti pembaruan itu. Seperti itu. Sepertinya sekian saja dari saya untuk mereview dan menganalisis iklan Samsung X BTS. Semoga saya yang menjelaskan mendapatkan pahala untuk kalian yang mendengarkan. Terima kasih. Semoga saya mendapatkan nilai UTS yang maksimal dari Ibu Sania, Magister Business Administration, karena saya sangat bergantung kepadanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.